Mahkamah menilai TNI dan Polri memiliki peran yang berbeda, tetapi pada dasarnya kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara dan strategis pada setiap negara. Lalu apa tolok ukur peran berbeda yang mempengaruhi usia batas pensiun kedua lembaga ini? Sudah terhubung bersama kami Susaning Tias Kertopati, Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber. Selamat sore Bu Nuning. Selamat sore Mas Siap dan Wilson, selamat sore Mas Hussein. Siap dan sudah terhubung juga bersama kami peneliti imparsial Mas Hussein Ahmad. Selamat sore Mas Hussein. Selamat sore Wilson, selamat sore Mbak Nuning. Selamat Baik. sore. Saya ke Ibu Nuning terlebih dahulu. Bu Nuning, MK akhirnya menolak keputusan ini. Menurut Ibu seperti apa, Bu? Kalau pandangan saya ya, pandangan kami tuh sebenarnya ini adalah perpanjangan pensiun TNI itu sebenarnya sih rasional ya. Pemerintah melakukan hal itu. Jadi perpanjangan pensiun TNI itu sesuai dengan hasil pertimbangan mendalam atas kebutuhan organisasi TNI yang selaras juga dengan Perpres nomor 66 tahun 2019 ya. Memang validasi organisasi TNI itu membutuhkan tambahan personel yang signifikan. Lagi pula di usia 58 tahun itu dari sudut kesehatan dengan standar WHO itu orang tuh masih cukup sehat begitu. Lebih daripada itu kita juga ketahui di beberapa bidang yang memiliki usia lebih tua gitu ya, itu memiliki tingkat kebijakan yang tinggi gitu ya. Jadi banyak kali pertimbangan sehingga memang diusulkan untuk perpanjangan usia pensiun tersebut begitu. Dulu itu kan ketika menjadi dulu kan juga 60 ya, lalu kemudian menjadi 58 itu saya masih ada di Komisi 1 pada tahun 2011. Tapi kan pada saat itu memang dipertimbangkan ada kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu sudah semakin baik begitu Mas Wilson. Jadi pada satuan-satuan TNI tertentu tuh para prajurit yang tergolong usia lebih tua tuh ternyata lebih produktif dibandingkan dengan prajurit yang berusia lebih muda dan punya wisdom gitu. Baik. Demikian. Kalau Mas Hussein, menurut Anda apakah poin-poin dari hakim untuk menolak masa pensiun TNI ini cukup kuat, Mas Hussein? Ya, kalau saya kira hakim itu kan belum masuk pada pokok perkara ya. Hakim baru melihat formilnya saja. Apakah kemudian pihak-pihak ini berhak untuk mengajukan judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan pokok ditolaknya kan sebab di NO kan sebab karena dianggap bukan pihak gitu ya. Itu satu hal yang paling utama. Tapi belum masuk ke dalam pokok substansinya begitu Wilson. Tapi kalau saya melihat dalam misalnya perpanjangan masa jabatan ini, saya kira harus dipikirkan ulang lah. Pertama, kita itu punya problem penumpukan perwira TNI yang sangat luar biasa. 2019 Jenderal Sisriyadi itu Kapuspen TNI itu bilang ada 500 perwira TNI yang non-job begitu ya, yang tidak punya jabatan dan itu masih menunggu untuk naik ke jabatan yang tersisa karena yang ada itu tidak tersedia sebab semuanya occupied. Nah, jabatan tidak banyak, walaupun kemudian belakangan Panglima TNI menyediakan banyak jabatan-jabatan baru begitu ya, banyak pos-pos baru. Tapi itu juga saya rasa tidak menyelesaikan masalah ya di dalam penumpukan perwira ini. Saya tidak terbayang apabila kemudian masa jabatan itu sampai 60 tahun itu. Betapa panjangnya orang akan menunggu untuk naik jabatan gitu. Baik, Bu Nuning. Baik, Bu Nuning, tadi itu ada masalah baru jika ternyata dikabulkan sama dengan polisi akan ada banyak perwira yang tidak memiliki jabatan. Berarti semakin gemuk, semakin banyak yang non-job. Tanggapan Anda, Ibu Nuning? Oh, kalau soal itu ya, semakin gemuk itu sebenarnya itu kan bagaimana juga dari pihak
TNI bisa mengatur dinamika penempatan gitu ya, dinamika penempatan dari prajurit maupun perwira TNI. Hal ini kan tentu pengajuan ini bukan tanpa sebab ya. Jadi memang kalau dilihat ya, ini berdasarkan perhitungan rasio kecukupan sumber daya manusia tuh di hadapan tuntutan tugas dan keterbatasan anggaran ya. Jadi pilihan memperpanjang usia pensiun prajurit TNI ini menurut pandangan saya itu adalah suatu hal yang rasional gitu. Jadi kalau misalnya oleh Mas Hussein disampaikan bahwa ini ada penggemukan, kita memang melihat itu strukturnya itu seperti gemuk di tengah ya. Jadi perwira menengah itu tuh melebar. Jadi strukturnya juga akhirnya dari setengah lalu kemudian melebar ke bawah. Itu kan memang yang tadi disampaikan juga ada di bukunya Profesor Purnomo Yusgiantoro yang diterbitkan itu pada tahun 2013 kalau tidak salah ya. Itu tinggal bagaimana memecah hal itu sehingga prajurit-prajurit maupun para perwira itu memiliki wadah tempat sehingga dapat melaksanakan tugasnya juga tidak bersinggungan dengan kesulitan perpanjangan usia. Itu bagaimana Panglima TNI saja mengelolanya. Tapi menurut pandangan saya tetap saya mengatakan bahwa ya dari sudut rasio biaya dan lain sebagainya juga masih sehat menurut ukuran WHO. Ini sih rasional saja, begitu perkara itu ditolak dan tidak ada yang setuju itu sah-sah saja ya. Tetapi apabila ini ditetapkan oleh MK, juga menurut pandangan saya ini suatu hal yang baik gitu. Baik, artinya secara fisik masih mampu untuk bertugas sampai dengan usia yang lebih lanjut. Nah, tapi ya, dan lagi pula perwira ya, untuk tingkat perwira itu semakin matang gitu loh. Semakin memiliki wisdom ketika dirinya juga sudah mengalami beberapa pengalaman baik itu di lapangan maupun administrasi. Nah, itu kan bisa memberikan satu lecturing kepada yang muda-muda. Jadi memang menurut pandangan saya, apabila ini dilanjutkan sampai usia 60, toh dulu juga pernah seperti itu. Jadi saya pikir ini tidak akan menimbulkan satu masalah terlalu besar gitu. Baik, Mas Hussein, tanggapan Anda jika ternyata meskipun masih nanti usia 60 katakanlah atau 58 sampai 60, ini tidak menimbulkan masalah terlalu besar karena hanya penempatan saja dan mungkin struktural masih bisa ditambah lagi. Tanggapan Anda, Mas Hussein? Itu yang sebetulnya nggak sejalan itu ya, menambah-nambah struktur-struktur baru. Kenapa dalam perang modern belakangan ini untuk beroperasi secara komposit, secara gabungan ya, bukan dengan membentuk satuan-satuan baru. Misalnya kalau kita lihat Angkatan Bersenjata Prancis, dia tidak menambah satuan-satuan baru, tetapi misalnya dalam satu operasi, misalnya dia ada marinir di sana, dia ada para troopers dalam satu tim yang jumlahnya 11 sampai 12 orang. Tapi dia tidak menambah struktur-struktur baru. Nah, dalam perang modern justru yang dituntut adalah tidak menambah, tetapi bagaimana mengefektifkan. Baik. Nah, sekali lagi kalau misalnya Mas solusinya adalah menambah jabatan-jabatan baru, ya yang terjadi justru ada pemborosan anggaran. Hari ini 40% sampai 50% anggaran kita habis, anggaran pertahanan kita habis untuk biaya pegawai. Kita bisa cek dalam APBN. Nah, padahal kita masih butuh sekali dan anggaran untuk pembelian alutsista, modernisasi alutsista, terus prajurit. Saya kira nggak elok gitu ya untuk kemudian meminta jabatan TNI diperpanjang melihat banyak masalah lain yang membutuhkan juga dana yang luar biasa. Baik, Ibu Nuning, saat ini memang hanya 2 yang memiliki kekuatan hukum yang menggugat ke MK. Apakah ini Anda menyarankan mungkin ada pihak-pihak lain yang juga memiliki kekuatan hukum untuk juga menggugat hal ini atau menunggu prolegnas yang masih akan membahas masalah ini, Ibu Nuning?
Saya rasa ada baiknya menunggu prolegnas, tetapi juga mempersiapkan apabila memang serius untuk memperpanjang, harus mempersiapkan pihak-pihak yang dapat memberikan argumentasi yang dapat meyakinkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein kan mengatakan penambahan struktur itu tidak tepat. Nah, itu nanti harus ada pihak yang dapat meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi seperti yang sampaikan. Kan ada di setiap struktur yang ada. Sekarang ini grafiknya itu kan seperti gunung ya, jadi melebar ke bawah gitu. Itu bisa kita baca di bukunya Profesor Purnomo Yusgiantoro, buku mengenai pertahanan ya, ekonomi pertahanan. Jadi menurut pandangan saya apabila memang ada keberatan ya tentunya Baik. Tentunya apabila ada keberatan harus juga dijawab oleh pihak yang dapat meyakinkan, sehingga pertanyaan tadi dari Mas Wilson itu harus dipersiapkan dan juga mempersiapkan pada saat prolegnas itu diturunkan begitu. Baik, baik. Lalu sebenarnya manakah ini yang lebih penting? Pengalaman dari seorang perwira atau memang struktur yang akan melebar? Tapi jangan dijawab dulu, Bapak dan juga Ibu, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.